Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat guna memenuhi UTS mata kuliah ilmu kalam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Erma Fitriana, NIM 4319089, kelas ilmu kalam A. Mata kuliah ini ditampu oleh Ibu Dr. Nurhayati MAG. Langsung saja pertanyaan pertama. Menurut Anda, apakah masyarakat perlu diberikan pengetahuan tentang ilmu kalam? Uraikan alasan Anda dan sertakan metode yang tepat untuk menerapkan ilmu kalam kepada mereka agar tidak salah memahami konsepnya. Masyarakat awam perlu diberikan pengetahuan tentang ilmu kalam supaya mengetahui kalam-kalamnya benar, dan sebagai upaya agar masyarakat awam tidak salah memahami konsep ilmu kalam tersebut. Metode yang tepat untuk diterapkan kepada masyarakat awam yaitu membaca dan memahami Al-Quran dengan seksama, kemudian diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu analisislah korelasi, komparasi, dan persamaan ilmu kalam, ilmu filsafat, dan ilmu tasawuf. Ilmu kalam, ilmu filsafat, dan ilmu tasawuf. Ilmu kalam yaitu ilmu yang mempelajari ketuhanan dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya. Kalau ilmu filsafat yaitu ilmu yang mempelajari tentang masalah ketuhanan. Selain itu juga membahas masalah alam, manusia, dan segala sesuatu yang ada. Kalau ilmu tasawuf merupakan ilmu yang mempelajari tentang Tuhan, dari upaya-upaya yang pendekatan terhadapnya. Pertanyaan nomor 3 yaitu dengan bahasa yang sederhana, tulislah pemikiran kalam aliran Khawarij, Murji'ah, Jabariyah, Qadariyah, Mu'tazilah, dan Asy'ariyah atau Maturidiyah. Kemudian dari analisa Anda, aliran manakah yang paling mendominasi di negara Indonesia dan mengapa aliran tersebut diterima? Pemikiran aliran Khawarij yaitu yang berhak memutuskan perkara hanyalah Allah dan berpendapat wajib ditaati selagi sikap adil dan menjalankan sesuai dengan syariat Islam. Kemudian pemikiran aliran Murji'ah yaitu manusia tidak berhak dan tidak berwenang untuk menghakimi seorang mukmin yang melakukan dosa besar. Iman terletak di hati dan tidak bertambah dan atau berkurang karena perbuatannya. Kemudian pemikiran aliran Mu'tazilah yaitu Al-Quran adalah kalam Allah dan Al-Quran adalah makhluk atau ciptaan Tuhan. Meyakini sepenuhnya hati bahwa hanya Allah yang Maha Esa. Menerima zat Allah dan menolak adanya sifat pada Allah. Setiap mukmin wajib menegakkan kebaikan dan mencegah keburukan. Selanjutnya pemikiran aliran Asy'ariyah yaitu menggunakan akal untuk menyikapi masalah, dan selanjutnya yaitu pemikiran aliran Asy'ariyah yaitu menggunakan akal untuk menyikapi masalah teologis, dan aliran ini juga percaya kepada dalil wahyu dan contohnya yaitu sifat Tuhan. Kemudian yaitu pemikiran aliran Maturidiyah yaitu menempatkan akal pada posisi tertinggi bahwa tidak berbuat sehendak hatinya. Tuhan itu terbatas karena adanya janji-janji Tuhan. Selanjutnya yaitu ada pemikiran aliran Qadariyah yaitu manusia kekuasaan untuk melaksanakan kehendaknya dan kemauannya sendiri berdasarkan kebebasannya untuk memilih perbuatan itu. Pertanyaan yang keempat yaitu dengan banyaknya aliran kalam dan pemikiran keislaman maka terjadilah perbedaan. Analisislah perbandingan aliran kalam mengenai pelaku dosa besar, iman dan kufur, perbuatan Tuhan. Tentang pelaku dosa besar, menurut aliran Mu'tazilah yaitu seorang pelaku dosa besar dikatakan tidak mukmin dan tidak kafir tetapi fasik serta ditempatkan tidak di surga dan tidak di neraka. Tentang iman dan kufur, aliran Mu'tazilah tidak menentukan status predikat pelaku dosa besar, apakah ia tetap mukmin atau telah kafir. Tentang perbuatan Tuhan dan perbuatan manusia, aliran Mu'tazilah berpendapat bahwa Tuhan hanya terbatas pada hal-hal yang dikatakan baik, namun bukan berarti Tuhan tidak mampu melakukan perbuatan buruk. Tuhan tidak melakukan perbuatan buruk karena Tuhan mengetahui keburukan dari perbuatan buruk itu. Adapun perbuatan manusia, menurut aliran Mu'tazilah yaitu bahwa manusia mempunyai daya yang besar dan bebas.
Kemudian tentang sifat-sifat Allah. Tuhan tidak memiliki sifat yang ada hanya zatnya, semua sifat yang dikatakan melekat pada zatnya. Kemudian yang terakhir tentang keadilan Tuhan. Tuhan itu adil dan tidak mungkin bersifat zalim.